Bismillah, hari ini saya mau unbox kelanjutan seri Hot 60 ya. Setelah kemarin Hot 60i atau Hot 60i, sekarang Hot 60 Pro, Hot 60 Pro. Yang kalau ngelihat beberapa hal yang ditawarkan di boxnya yang dituliskan di sini udah menjanjikan banget ya. Saya iseng cek, ternyata sudah banyak yang jual di Shopee dan Tokopedia di sekitar harga 2,3 jutaan ini ya. Yang menarik adalah ketipisannya sekarang sudah 6,6 mm, jadi Infinix lebih memilih menipiskan bodi dengan baterai terbaru sekarang yang makin tipis, bukan menambah kapasitas ya, tapi dia lebih memilih menipiskan bodi ini. RAM-nya 8 plus 8, 8 fisikal, 8 lagi adalah memfusion dengan storage 256 GB. Yes, ini sudah pakai Helio G200, saya juga masih penasaran level performanya ada di mana. Yang jelas layarnya AMOLED dan sudah punya in-display fingerprint scanner dengan refresh rate 144 Hz dan ada wet and greasy touch. Jadi kalau basah dan berminyak tetap lancar harusnya ya sentuhan jari kita di layarnya ini. Ada NFC juga, 5 tahun fluency, 5 tahun fluency. Jadi tetap dijamin tetap lancar dipakai 5 tahun ke depan, ada giroskop dan splash proof ya. Jadi tahan percikan air, IP64 ratingnya dan punya Corning Gorilla Glass. Mantap sekali. Di level harga 2,3 juta. Yang saya baca juga dia dapat jaminan update Android 2 tahun dengan security update-nya 3 tahun ya. Kamera belakangnya 50 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, kemudian beratnya 170 gram saja. Baterainya bisa charging 45 watt dan diklaim tahan 5 tahun juga. Yuk kita langsung buka saja box yang ada di tangan saya. Tapi jangan dikocok-kocok nih boxnya. Dari tadi saya ngerasa ada sesuatu yang kocak atau longgar di dalamnya ya. Mudah-mudahan sih aman di dalamnya. Ini adalah varian warna Sapphire Blue. Wow, Sapphire. Biru Sapphire itu seperti apa? Iya, saya lihat juga ini di Shopee dan Tokopedia. Dia tersedia dalam banyak pilihan warna. Sebetulnya ada warna Tosca atau hijau mint gitu. Tosca deh, bukan hijau mint, lebih Tosca yang saya keceng, saya bidik, saya incar. Tapi birunya ini kece juga. Biru safirnya itu kayak ada sedikit gradasi ya. Kita skip dulu. Ini sih yang bikin dia kerasa longgar. Si penahan smartphone-nya pakai karton gini doang soalnya. Kemudian dapat bundling dari SmartFriend. Untuk perdana, ada license by Qualcomm. Saya masih tanda tanya, apa yang dapat lisensi dari Qualcomm nih buat Infinix ini? Padahal prosesornya pakai MediaTek ya. Jadi teknologi Qualcomm apa yang digunakan? Ini dia, buku panduan cepatnya. Dan juga, yes, form garansinya ada di sini ya. Serta daftar service centernya Bandung seperti biasa di Jalan Pajajaran, Kalker ya. Oh, dapat hard case. Ini hard case dengan tepian tertutup, sedikit terbuka di atas dan bawah saja karena banyak port ya. Jadi nggak cuma sudut saja ini. Ada teksturnya ya, bergerigi kayak koper gini. Jadi garis-garis vertikal. Lalu di sini ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C warna orange pucat di plugnya, aksennya. Nah, ini dia kabel chargernya Infinix 45 watt dengan output 11 volt 4,1 ampere ya. Lalu terakhir ada SIM tray ejector di paling bawah, bentuknya kotak seperti ini. Dan yuk kita langsung ke smartphone-nya. 2,3 jutaan, 6,6 mm, tipis banget ya. Wow, iya tipis banget. Baterainya 5160 mAh. Standar sih, cukup besar segitu, bisa seharian harusnya. Cuma sekarang kan trennya lagi membesar baterai 6000, jadi pilihannya dua. Mempertahankan ketebalan smartphone di 8 mm-an dengan menambah kapasitas baterai atau kayak Infinix ini. Mempertahankan kapasitas baterai di 5000 mAh-an, tapi bodinya dibikin lebih tipis hingga 6,6 mm seperti ini. Ini tipis banget sih asli ya. Oke, kamera frame-nya di belakang ada 3. Nah, kemungkinan sih kameranya 50 megapiksel, satu lagi light sensor, dan satu lagi mungkin infrared blaster. Nanti kita cek ada menu buat remote atau tidak. Di sisi atas ada speaker grill berupa 2 buah strip, seperti itu lubangnya. Di sisi kanan, yes, ada satu tambahan tombol yang dibikin bergerigi ini, tombol Infinix One Tap ya, buat Infinix AI. Di sini ada tombol power dan volume rocker, tidak ada fingerprint scanner di tombol ini karena sudah berada di dalam layar. Layarnya AMOLED,
Sisi kiri ada SIM tray, sisi bawah ada jack audio 3,5 mm masih, walaupun smartphone-nya tipis banget, masih punya jack audio. Dan ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah strip. Nah ini kan storage-nya 256 GB. Apakah masih dapat slot micro SD dedicated atau tidak? Tereng teng teng, dapat dong. Jadi tap ya, 2 nano SIM card plus 1 micro SD dedicated. Satu yang belum saya bahas di sini ada LED flash. Nanti kita cek juga di sisi depan apakah ada LED flash. Layarnya sudah pakai pancol, sudah terpasang anti gores juga. Ini enak banget bobotnya dan ketipisannya tuh dipegang enak banget. Kalau nggak pakai casing kayaknya bakal lebih enak karena tipis banget ya. Oke, sebentar saya setup dulu. A few moments later. Segera kita masuk ke home screen-nya, tapi teman-teman sudah bisa lihat bezel layarnya tipis ya. Buat harga 2 jutaan segini udah tipis banget. Walaupun yang bawah masih sedikit lebih tebal, belum simetris banget kayak yang di pinggir kiri kanan. Dan juga atas cuma dikit banget ya lebih tebalnya, tapi segini udah super duper tipis sih buat harga 2 jutaan. Infinix nggak cuma mempertahankan spek versus price ya, tapi juga ngasih desain, kemudian looks, dan build quality yang makin meningkat. Mudah-mudahan nanti software-nya juga makin bagus. Sekarang kita cek dulu yuk about phone-nya. Infinix Hot 60 Pro terpakai 21,55 GB storage-nya dari 256 GB, berarti free-nya 234,45 GB itu sudah menyala Memfusion-nya 5 GB ya. Bisa dipilih 3, 5, atau 8, atau dimatikan juga bisa. RAM 8 GB menurut saya udah sangat cukup. Ini Helio G200 dan modelnya adalah Infinix X6885. XOS-nya 15.1.1, kamera depan 13, kamera belakang 50, baterainya 5160, screen-nya 6,78 inci super resolution eye comfort display. Biar ingat saya screenshot dulu. Nanti kita cek resolusinya. Android 15 dengan security update 5 April 2025. Sekarang kita cek hasil screenshot saya barusan ya. Details. 1080 kali 2400, sebetulnya ini masih Full HD Plus sih, tidak bisa dibilang 1.5K sih kalau kata saya, itu artinya Full HD Plus dengan rasio 9:20 nih layarnya. Jadi udah enak banget kalau buat nonton video. Kemudian kita cek untuk kameranya, hanya satu, kamera belakang 50 MP, ada in sensor zoom 2 kali, lossless zoom, atau mau mode high resolution 50 MP juga ada di situ. Untuk video, apakah bisa 4K sampai 2K ya, 30 fps, dan Full HD 60 fps. Kamera depan sama, di 2K 30 fps maksimal. Oke, di 2K mati ya stabilization berjalan di Full HD saja. Kalau kamera belakang bagaimana? Sama. Ada mode vlog, kemudian portrait, super night, dan more. Ada slow motion, time lapse, dual video, panorama, pro, skyshot, dokumen, dan AIGC portrait. Di mode pro atau manual ini kita bisa atur ISO dari 196.400, shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik. Kamera depan tidak bisa mode manual. Oke, tapi cukup cukup wide si angle kamera depannya. Tadi saya udah lihat pas rekam face unlock. Nah, untuk tombol ini tekan dan tahan biasanya buat mengaktifkan AI asistennya Infinix Volax yang menggunakan AI Engine DeepSeek ya. Butuh internet tentu saja. Kalau di tap 2 kali, kita bisa set dulu aksinya apa. Double press, misalkan mau buat buka kamera atau nyalain flashlight bisa. Kemudian yang mau saya tes adalah in-display fingerprint scanner-nya. Tadi sudah saya set up. Oke, barusan agak butuh waktu buat animasinya. Iya, kayak ada jeda karena berat di animasi sepertinya ya. Kalau face unlock, oke, sedikit makan waktu juga. Oke, sekarang udah lebih cepat. Kemudian kita cek bloatware-nya. Tidak banyak, ada Italis Apps, Facebook, kemudian Lazada, Instagram sudah 4, Messenger 5, Shopee 6, TikTok 7, udah sisanya kan kebanyakan ini punyanya grup Infinix ya. Nah, untuk remote, apakah ada di WeLive? Ada infrared remote ya, bisa kamu tambahkan seperti itu. Jadi,
3 kamera frame, atau bukan bulatan sih, ini kotak ya, rounded rectangle di belakang ini. 1 kamera, 1 light sensor, dan 1 lagi adalah infrared blaster buat remote control ya. Oke, apalagi yang mau dibahas, mungkin nanti aja buat di video reviewnya. Insya Allah mau saya pakai dulu smartphone-nya. Tapi ini mantap sih, sudah AMOLED, in-display fingerprint scanner, layarnya Full HD+, baterainya 5160 mAh dengan fast charging 45 watt, kamera belakang 50 megapiksel, depannya 13 megapiksel, sudah pakai Helio G200, saya penasaran sih dengan performanya. Kemudian waterproof ratingnya IP64, tahan percikan air, dan tipis banget ya, 6,6 mm saja. Kalau dipakai tanpa casing ini lebih enak, tapi kalau teman-teman mau lihat penampakannya dengan casing, saya akan pasangkan sebelum kita tutup videonya. Casingnya kece, ada garis-garis vertikalnya buat grip juga. Sedikit lebih tebal dengan penggunaan casing. Sip, hatur nuhun sudah menyimak video ini. Good job Infinix. Nanti siapa tahu ada pelengkap seri Hot 60 lain ya. Hot 60 biasa sama Hot 60 Pro Plus siapa tahu. Pantengin terus aja. Boleh kalau mau subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.